from outside of Israel. What is your opinion about the theory that Ashkenazim came from Kuzalim? It seems relevant. It's quite obvious that white Jewish people, Ashkenazim from Europe, are not genetically, as much as I can tell, I'm not an expert, but they don't look the same like Arab Jews, people that came from Arab. There's a lot of genetic differences, and any theory that says that we're not genetically come from the same ancestors makes Ashkenazi Jews really came from the Khazars, Kuzalim. If they came from that, and because they believe that all Israelis are Ashkenazi Jews, does that mean that none of us should be here? Well, it doesn't mean, for me, people are here. I was born here. I have nowhere else to go. I think people that are here have the right to be here. Principally, I don't think, on the other hand, that Palestinians have to pay the price for Holocaust. It's not their fault. They did not do it. And they should not pay the price. And settlements are a crime, as opposed to what Sheli Yachimovich says. Settlements are a crime, and especially the ones inside Hebron. Kuzalim. Yeah. Okay, so you've heard of that group? Yeah. They've been converted to, the king converted to Judaism. That's right. So the question is, do you think that Ashkenazi Jews come from the Kuzalim? Some of them, but it doesn't matter because everybody nowadays is a mixture of many races and ethnic groups. None, like the real Judaism, the real sons of Israel are very far 100% Khazarian Jew or whatever. Also, it's more of a spiritual thing. It's true. Ashkenazi Jews didn't come from Israel. Okay, so where did the Ashkenazi Jews come from? From East Europe. But Ashkenazi Jews feel that they came from... Telah dijelaskan pada video jilid 1 bahwa 90% Yahudi di dunia modern saat ini adalah Yahudi Ashkenazi. Pada video jilid 1 dijelaskan Yahudi Ashkenazi ini sebagian besar adalah keturunan Yahudi Khazaria, yaitu sebuah imperium besar keturunan ras Turki dan ras Slav atau Rusia di Eropa Timur, yang pada abad ke-8 Masehi berubah memeluk agama Judaisme. Salah satu bukti adanya imperium Khazaria yang beragama Judaisme ini adalah korespondensi Raja Khazar terakhir, yaitu Raja Joseph, dengan pemuka Yahudi di Cordova, Spanyol, bernama Hasdai ben Safrut, yang mana manuskripnya disimpan di Museum Cambridge, Inggris. Inilah bunyi surat Hasdai ben Safrut kepada Raja Joseph. Aku Hasdai, putra Ishak, putra Ezra, milik orang-orang Yahudi yang diasingkan di Yerusalem di Spanyol, seorang hamba tuanku Raja Abdurrahman III. Bersujud menuju tempat tinggal yang mulia Raja Khazar dari negeri yang jauh. Aku bersukacita atas ketenangan dan keagunganmu, dan aku mengulurkan tanganku kepada Tuhan di surga, agar Dia memperpanjang pemerintahanmu di Israel. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Pemurah atas rahmat-Nya terhadap saya. Raja-raja di bumi yang terkenal dengan kehebatan dan kekuasaannya, yaitu Abdurrahman, membawakan hadiah mendamaikan kebaikannya dengan hadiah yang mahal. Kepada Raja kaum Frank, Raja Gebalim yang berkebangsaan Jerman, Raja Konstantinopel dan lain-lain. Semua pemberian mereka melewati tanganku, dan aku ditugaskan untuk memberikan hadiah sebagai balasannya. Ibnu Shaprut yang menguasai beberapa bahasa menjadi duta kerajaan Cordova. Biarlah bibirku mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan surga yang sejauh ini melimpahkan kasih sayangnya kepadaku dalam kepenuhan rahmat-Nya. Saya selalu bertanya kepada para duta besar, para raja, yang membawa hadiah untuk saudara-saudara kita orang Yahudi, sisa-sisa pembuangan, apakah mereka telah mendengar sesuatu mengenai pembebasan orang-orang yang mendekam dalam perbudakan dan tidak mendapatkan istirahat? Akhirnya utusan dagang Khurasan memberitahuku bahwa ada satu kerajaan Yahudi yang disebut Khazaria. Namun aku tidak mempercayai kata-kata ini, karena kupikir kata-kata itu memberitahuku hal-hal seperti itu untuk mendapatkan kebaikanku saja. Karena itu aku bertanya-tanya, hingga para duta besar Konstantinopel datang antara tahun 940 Masehi dengan membawa hadiah dan surat dari Raja Khazaria
kepada kaum kami Yahudi di Cordova. Dan aku menginterogasi mereka mengenai masalah ini. Mereka menjawab kepadaku, benar sekali, nama kerajaan itu adalah Khazaria. Jaraknya 15 hari perjalanan laut dari Konstantinopel, namun melalui darat banyak negara yang campur tangan di antara kita. Nama raja yang sekarang memerintah adalah Joseph. Kadang-kadang kapal datang dari negara mereka ke negara kita Khurasan membawa ikan, kulit, dan segala jenis barang dari orang Rusia di utara. Orang-orang tersebut adalah sekutu kita dan dihormati oleh kita. Ada komunikasi di antara kita melalui kedutaan dan pemberian timbal balik. Mereka sangat kuat. Mereka memiliki banyak pasukan yang kadang-kadang mereka gunakan dalam ekspedisi. Ketika saya mendengar laporan ini, saya dikuatkan, tangan saya dikuatkan, dan harapan saya diteguhkan. Setelah itu, saya sujud dan menyembah Tuhan di surga. Penulis Yahudi Karaite di Crimea, Jacob Ben Ruben, menulis kitab Sefer HaOsher, menjelaskan bahwa bangsa Khazaria adalah bangsa Yahudi yang tidak membawa beban pengasingan sebagai prajurit besar yang tidak memberikan upeti kepada non-Yahudi. Tidak membawa beban pengasingan artinya mereka bukan berasal dari pembuangan kerajaan Judea di Yerusalem. Bangsa Khazar bukan keturunan Bani Israel, karena semua Bani Israel berasal dari pengasingan dan pembuangan dari Yerusalem. Dalam buku Maternal Genetics Lineages of Ashkenazi Jews, diuraikan bahwa Yahudi dari Eropa Timur memiliki mtDNA atau mitokondria DNA dengan penanda haplogrup N9A3 dan A1223 sama dengan penduduk dari Baskir dan Turkmenistan, dan juga mengandung kromosom Y-DNA dari haplogrup J2A atau GEFGC1093 sama dengan kromosom orang Osetia Utara dan Kumyks. Inilah bukti bahwa Yahudi Ashkenazi adalah keturunan Yahudi Khazar. Tentu saja mereka juga memiliki ciri DNA Timur Tengah karena orang Khazaria memeluk Judaisme dari Yahudi yang ada di Bizantium yang bermigrasi ke wilayah Khazaria. Uji DNA kerangka Yahudi Ashkenazi sudah dilakukan 2 kali, salah satunya adalah diambil dari 33 kerangka dari kuburan Yahudi kuno yang hidup abad ke-11 sampai 14 Masehi di Sinagog Erfurt di Jerman. Sampel DNA diambil dari kerangka 14 pria dan 19 wanita di bagian gigi yang masih tersisa. Dari 33 sampel tersebut, hanya 1 yang memiliki DNA dari Timur Tengah, sedangkan 32 kerangka Yahudi Jerman lainnya, lebih banyak DNA Kaukasus. Laporan ini dimuat dalam National Library of Medicine PubMed No. 20 November 2022, juga dimuat di harian Haaretz. Uji DNA Ashkenazi sebelumnya pernah dilakukan terhadap 17 kerangka Yahudi kuno dari sebuah sumur di Norwich, Inggris. Kerangka ini adalah korban pogrom, pembantaian orang Yahudi di Inggris. Perlu diketahui dari hasil studi pola DNA, maka Ashkenazi yang hidup di zaman modern memiliki DNA yang seragam, yaitu memiliki ciri 4 pola sekuel mtDNA yang sama. Ini artinya mereka semua adalah keturunan dari 4 orang ibu saja. Dari catatan sejarah Yahudi di Erfurt, Jerman, berasal dari migrasi Yahudi Moravia, Bohemia, dan Silesia. Namun menurut Procevos R. Karmi, DNA dari Erfurt ini 65%. Ada kemiripan dengan mtDNA Yahudi dari Italia Selatan, dan 19% DNA Yahudi Timur Tengah, serta 16% DNA Kaukasus Eropa Timur. Artinya 71% DNA Eropa. Heran El Haik, profesor pada Department of Mental Health, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, menulis dalam jurnal Genome Biology and Evolution, Volume 5, Issue 1, Januari 2013. Ada 2 teori tentang nenek moyang Yahudi Eropa. Pertama adalah hipotesis Rhineland yang menggambarkan Yahudi Eropa Timur sebagai populasi terisolasi yang muncul dari sekelompok kecil Yahudi Jerman yang bermigrasi ke timur dan berkembang pesat. Teori lain adalah hipotesis Khazaria yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi di Eropa Timur adalah keturunan bangsa Khazar, sebuah campuran klan Turki yang menetap di Kaukasus
pada abad-abad awal Masehi dan berpindah agama ke Yudaisme pada abad ke-8. Setelah runtuhnya kerajaan Khazaria, bangsa Yudeo-Khazar ini menyebar ke Eropa Timur. Namun sejauh ini, hipotesis suku Khazar hanya diperkirakan secara empiris karena tidak adanya data genom populasi Kaukasus. Namun, pengurutan genom Kaukasus baru-baru ini menemukan hasil uji DNA yang mendukung hipotesis Khazaria pada genom Yahudi Eropa. Memang ada DNA nenek moyang dari Kaukasus Timur dan sedikit campuran DNA Semit. Asal-usul bangsa Khazar memeluk Judaisme dijelaskan sebagai berikut. Seorang biarawan dari Kievan Rus, abad ke-10 menulis buku The Russian Chronicle, mencatat suatu kunjungan seorang Yahudi ke kota Kiev, Ukraina, pada tahun 986 Masehi. Raja dan Menteri Khazar datang ke sebuah pegunungan yang sunyi dekat pantai dan tiba pada suatu malam di sebuah gua yang digunakan oleh beberapa orang Yahudi untuk merayakan hari Sabat. Lalu Rabi Yahudi menjelaskan identitas agama mereka kepada raja dan para menteri bangsa Khazar. Seperti Khitan, kemudian raja dan menterinya. Bangsa Khazar kembali ke negerinya, mereka senang untuk belajar hukum Yahudi. Mereka menjaga rahasia kepindahan agama mereka, sampai mereka mendapatkan peluang untuk menyingkapkan fakta secara berangsur-angsur kepada beberapa teman dekat mereka. Ketika jumlahnya sudah meningkat, mereka mengumumkan secara terbuka dan membujuk bangsa Khazar lainnya untuk memeluk agama Yahudi. Demikian asal-muasalnya bangsa Khazar beragama Judaisme. Ad-Dimaski tahun 1327 Masehi menulis bahwa Ibnu Athir di masa Khalifah Harun al-Rashid menceritakan bahwa Kekaisaran Bizantium memaksa Yahudi bermigrasi. Lalu mereka datang ke wilayah Khazaria, di mana mereka menjumpai orang yang pandai, lalu mengajari Judaisme. Penduduk Khazar melihatnya lebih baik dari kepercayaan Kristen Ortodoks maupun Tenggirisme yang mereka anut selama ini. Lalu mereka memeluk Judaisme. Ibn al-Faqih, seorang penulis Arab abad ke-10, menulis, seorang Yahudi datang dan membuat bangsa Khazar bergabung ke dalam agama Yahudi. Hal itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah dan kepada mereka diperintahkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sulit menurut hukum Taurat, seperti khitan, mandi junub, larangan bekerja pada hari Sabat dan larangan makan daging binatang-binatang yang diharamkan menurut Judaisme. Yahudi Ashkenazi keturunan Khazaria ini lari ke Eropa Barat, Inggris dan Amerika ketika terjadi pogrom tahun 1821 di Odessa, Ukraina, gara-gara dituduh membunuh patriark Gereja Ortodoks Yunani. Lalu terjadi lagi pada tahun 1881 di Rusia dan Eropa Timur. Gara-garanya terbunuhnya Tsar Alexander II dan dituduh Yahudi sebagai dalangnya. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh sampaikan kepada anggota Fatah dalam pidatonya. Narasi yang disampaikan terkait hal itu, yaitu mengenasi asal-usul Yahudi Ashkenazi, harus diungkap untuk memperjelas perbedaan antara orang-orang Yahudi asli dan Yahudi yang datang mendirikan rezim Zionis Israel. Muhammad Shtayyeh menekankan Yahudi dan Zionis Israel itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk melawan narasi, seseorang harus memahami dengan jelas bahwa orang Ibrani, Yahudi dan Israel bukanlah hal yang sama. Kata Shtayyeh sebagaimana dilansir dari website Arutz Sheva. Pertanyaan kuncinya adalah, siapa orang-orang Yahudi hari ini? Jawabannya jelas. Orang-orang Yahudi hari ini adalah orang Yahudi Khazar yang bergabung dengan Yudaisme pada abad ke-6, kata Shtayyeh. Hampir semua pendiri rezim penjajah Zionis saat ini adalah orang-orang Yahudi Ashkenazi yang bermigrasi dari Eropa Timur. Mulai dari Chaim Weizmann, presiden pertama rezim Zionis, David Ben-Gurion, hingga Benjamin Netanyahu, juga Gal Gadot, tokoh Zionis perempuan, yang kini populer karena memerankan Wonder Woman dalam film Hollywood, juga termasuk Yahudi Ashkenazi. Namun, fakta ini akan mati-matian dibantah oleh para pendukung Zionisme, karena mereka berkepentingan menggunakan narasi Judaisme dan hak tanah perjanjian Bani Israel
untuk mengesahkan penjajahan tanah Palestina. Maka teori adanya suku ke-13 di luar 12 suku Bani Israel adalah sebuah tabu, sebuah penafikan atas keabsahan ras Yahudi mereka. Maka teori ini di negara barat bisa dianggap sebagai ujaran kebencian antisemit. Padahal seperti telah dikemukakan dalam video ini, yang mengungkap fakta Ashkenazi adalah keturunan bangsa Khazar adalah para peneliti Yahudi sendiri dan penulis-penulis Yahudi dari abad ke-10. Sebagai contoh, Yahudi Karait dari semenanjung Crimea, Ukraina yang dipelopori oleh Rabbi Moshe Nagavendi, menolak teori bahwa Yahudi Karait berasal dari ras Semit. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa mereka berasal dari keturunan bangsa Khazaria. Demikian pula Yahudi Ananit, yaitu pengikut Rabbi Anan ben David dari Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Mereka merasa keturunan bangsa Khazaria. Mereka hanya berpegang pada Taurat atau Tanakh dan menolak Talmud. Perlu diketahui bahwa Talmud adalah kumpulan komen dan penafsiran Taurat oleh imam-imam atau rabi Yahudi pada awal masa pengasingan atau diaspora. Hal ini bukan klaim ngawur. Terbukti dari penelitian oleh J. Cohen dan E. Goldsmith. Ini peneliti orang Yahudi sendiri. Mengungkapkan hasil penelitian antropologi bangsa Karait ada kemiripan dengan bangsa Lithuania Eropa Timur.